105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Ara Altafonisa, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program spesial Talk Show Mompreneur setiap hari Selasa di pukul 10.30 hingga pukul 11.30. Dan pastinya bersama narasumber yang insya Allah mumpuni di bidangnya, Ibu Dr. Yesi Elsandra SEMSI sudah bersama kita di sini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Yesi. Selamat pagi Ara dan juga keluarga Sip semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah ya Bu kita hari ini. Iya, merah-merah juga ya. Kita juga merah-merah. Iya, akhir tahun harus cerah ya keluarga Sip ya. Iya, betul. Secara harapan-harapan kita nih, resolusi-resolusi yang insya Allah bakal diwujud sama kita semuanya di tahun baru. Pastinya Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga semua juga sehat ya. Amin. Kita tinggal menghitung hari. Iya benar, 25 hari ya Bu? Iya. Berarti 25 hari lagi ya, nggak sampai sebulan tahun baru. 2024, wah luar biasa ini. Iya. Banyak catatan nih Bu, banyak remet nanti tahun depan kayaknya. Banyak remedial kita ya Bu. Betul. Oke keluarga Sip, dan pagi hari ini seperti biasa di program Mompreneur kita bakal memotivasi juga, menerima curhatan juga terkait dunia usaha. Iya. Dan spesial untuk hari ini di tanggal 5 Desember 2023 atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 98 hari menuju 1 Ramadan ternyata Bu. Masya Allah. Beberapa hari yang lalu masih 100 hari ya. Iya, sekarang udah 98 hari. 98 Iya, hari. menuju 1 Ramadan luar Semoga biasa. kita diundang oleh Ramadan. Amin ya Allah, amin Bu, amin. Atau kita bisa menjamu Ramadan. Amin, amin, amin. Nah keluarga Sip ya, seperti biasa kita selalu ditemani oleh Ikobana Bakery juga pastinya. Iya. Ditunggu atensi keluarga Sip semuanya di postingan terbaru Instagram Sip FM, juga join di live TikTok kita ya. Dan juga meninggalkan komentar juga pastinya, atau boleh japri langsung ke 081266682929. Dan kali ini kita bakal cuap-cuap nih bareng Bu Yesi di sini terkait dengan struktur biaya dalam dunia usaha. Ini elemen terakhir Bu ya. Iya, dalam bisnis modal bisnis modal kanvas. Iya, ini elemen terakhir kita dalam bisnis modal kanvas pastinya. Dan mengawali nih Bu di segmen pertama ini sudah masuk nih ya Bu ya. Ada tadi yang mengirim pesan dari Ustadz Fahmi nih ya, Ustadz Fahmi Al-Fatih di pembuka, tolong ditanyain gitu ya. membuka talk show kita di pagi hari ini ya. Kita pancing dengan ini dulu ke Ibu biar keluar semua dulu nanti. Ya. Iya benar. Bagaimana struktur biaya dapat mempengaruhi profit nih Bu kepada suatu bisnis? Tafadhal Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Keluarga Sip dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita pada pagi menjelang siang hari menjelang siang hari kita bisa bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama untuk saling belajar. Benar. Kemudian saling menginspirasi dengan tujuan mudah-mudahan kita terus continuous improvement. Terus improvement diri kita, usaha kita juga tentunya ya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana ya biaya itu mempengaruhi profit ya. Oh ya pastinya, ingat ya, biaya itu berkaitan nanti dengan harga adalah satu-satunya indikator yang menentukan profit kita. Jadi ya penjualan itu pastinya akan sangat berkaitan dengan biaya-biaya yang kita keluarkan. Ya, jadi ada biaya itu ada dua, keluarga Sip ya. Ada biaya tetap atau fixed cost, dan juga ada biaya variabel atau variable cost ya. Kemudian kedua biaya ini ya pastinya tentu akan mempengaruhi harga pokok penjualan
harga pokok penjualan ya. Nah, harga pokok penjualan inilah nanti yang bisa yang bisa kita jadikan sebagai dasar bagi kita nanti untuk menetapkan berapa keuntungan yang ingin kita dapatkan. Oke. Ya, yang ingin kita dapatkan. Jadi untuk mendapatkan profit itu ada beberapa metode gitu ya, terserah kita mau menentukannya dari segi apa. Yang pertama, berdasarkan harga pokok produksi. Ya kan ya, pasti jadi baseline-nya gitu. Yeah. Nah, yang pertama bisa jadi kita ingin menentukan keuntungan kita itu berdasarkan target persentase yang kita inginkan. Misalnya, ya kita pengen keuntungan kita itu 100%. Ya. Jika HPP itu adalah harga pokok produksi kita, dimulai dari ya biaya-biaya seluruhnya ya. Kemudian terakhir muncul HPP-nya, apakah itu per unit ya atau secara keseluruhan. Nah, misalnya ini ya Rp100. Iya. Dapat harga pokok produksi Rp100. Kalau kita menginginkan tingkat keuntungan 100%, maka kita menetapkan harganya Rp200. Rupiah. Berarti kita jual itu ada Rp200. Kalau itu kita menetapkan harga itu berdasarkan tadi apa? HPP. Enggak, persentase keuntungan. Persentase keuntungan yang kita inginkan. Kita ingin 100%. Maka penting sekali kita menghitung. Jadi ingat nih teman-teman semuanya, jangan sampai kita tidak menghitung berapa biaya yang kita keluarkan. Nah, ngitungnya sederhana aja keluarga SIP nih. Kalau boleh sharing ini, kalau kami gitu ya, menghitungnya pakai Excel aja. Pakai Excel kita masukkan, misalnya kan ya, kita kalau seandainya usaha kita manufacture ya, atau usaha kita adalah perdagangan atau usaha kita jasa, tentukan dulu gitu. Sekarang sudah ada metode penetapan harga atau untuk menghitung berapa profit, harga menghitung laba rugi itu dengan dengan sistem namanya si Apik. Itu si Apik itu free, bisa di download, bisa dipakai. Yang mengeluarkannya itu ada Bank Indonesia. Jadi keluarga SIP bisa mengunduhnya gitu ya, dan pelajari caranya di situ. Di situ ada menu untuk menghitung laporan laba rugi, kemudian laporan neraca. Ya, jadi kita kan sekarang menghitung keuntungan kita nih ya, duitnya sekarang ini nih. Nah, kemudian keluarga SIP ya, kalau kami sederhananya hitung di Excel aja. Atau kalau seandainya biasanya UMKM ini kan ya, nggak terlalu ini dengan teknologi gitu biasanya kan nggak menggunakan baru gitu ya. Juga, membuka laptop lo, buka komputer bingung ribet misalnya gitu, kan ribet ya. Gitu ya udah tulis aja dulu pakai kertas gitu kan ya, pakai kertas. Kemudian nanti pakai kalkulatornya juga kalkulator sayur aja, kalkulator yang ada aja, tuh pakai handphone aja kan ada tuh kalkulatornya. Dihitung aja dulu Bu, misalnya kalau kayak saya jualan roti kan ya, jualan roti. Bahan bakunya apa saja? Nah, masuk di situ tuh tepung ya, kemudian telur, gula, kemudian ragi ya, termasuk keluarga SIP jangan lupa ya, listrik di rumah juga dimasukkan sebagai komponen biaya. Ya. Kemudian apa lagi ya? Transportasi, karena kita mengirimnya ya ke toko kalau produksi di rumah, atau mengirimnya ke distributor kita atau mitra kita, itu kan perlu ini ya, perlu ongkos gitu ya. Nah, kebetulan kalau kami nggak dihitung sebagai kos karena kebetulan nggak sekalian ngantar anak. Iya benar. Jadi nggak dihitung ya. Sekalian suami berangkat ke atas ke Unan gitu kan. Nah, jadi nggak dihitung, memang nggak dimasukkan kalau komponen ini. Ya, karena sekalian jalan gitu ya Bu. Karena tujuannya emang sekalian mau ke ini gitu. Nah, tetapi listrik kita masukkan. Karyawan kita masukkan, termasuk karyawan itu kalau seandainya kita sendiri, karena kan kalau UMKM kan kebanyakan usaha mikro kecil menengah. Itu yang namanya mikro ya, mikro itu ya biasanya bisa termasuk dia yang owner, dia yang bikin, dia yang distribusikan, pokoknya dia semua gitu loh. Ya kan, itu mikro. Nah, jangan sampai kita kan nggak ada karyawan, kita kan nggak ada yang dibayar, nggak kita masukkan komponen harga, komponen biaya tenaga kerja, salah. Walaupun kita yang punya, kita yang ngerjainnya, Iya Bu, kita harus digaji dong. Berarti kita tetap dihitung tenaga kita. Dihitung tenaga kita diupah gitu, walaupun duitnya nanti buat kita sendiri. Iya, gitu. benar. Itu dianggap sebagai biaya. Ya, jadi jangan cap thank you aja tenaga kita gitu. Walaupun kita yang punya usaha, kita ownernya, kita yang bikin gitu kan, kita yang mendistribusikan, pokoknya semuanya kita all in one, karena kita masih mikro. Iya. Tapi nggak kita masukkan, yang kita masukkan hanya
memang yang kita beli di supplier aja misalnya itu salah. Ya, atau kan kita juga pakai listrik kita nih misalnya kan tetap pakai listrik kita tetap kita dihitung sebagai biaya. Maksudnya kayak gini, komponen misalnya nih ya, kalau kayak kami kan dibakar rotinya. Ya kan? Rotinya dibakar berarti kan oven pakai listrik. Iya. Atau apalagi yang konon pakai listriknya? Oh, mixer kan pakai listrik. Benar. Gitu. Walaupun kan listriknya kayak listrik rumah juga ya, tapi tetap itu dihitung ya, dihitung sebagai biaya. Terus juga masuk yang kecil-kecil, kadang-kadang plastik, ya kan, kemudian kresek gitu loh, ya kayak gitu. Nah itu tetap harus dihitung. Pokoknya dihitung semua biaya-biaya, ya, dihitung biaya-biaya semuanya. Nah ketemu, ya kan? Iya Bu. Nah, baru kita bisa menentukan menetapkan harga jualnya. Oke. Maaf Ara potong, tapi Ara penasaran Bu. Beberapa dari teman-teman kita mungkin yang baru saja membuka usaha, katakanlah UMKM ya, keluarga sip ya. Mereka beranggapan bahwa dengan tenaga kita itu tidak perlu dihitung. Ini kan hitung-hitungannya ini bantuin usaha kita loh gitu, majuin usaha kita loh. Ngapain kita digaji? Mungkin dalam kepala mereka ini juga bisa mengurangi biaya operasional. Nah itu gimana itu penjelasannya Bu? Biar lurus ini betul. Pikiran selama ini gitu Bu. Iya, jadi kebanyakannya gitu. Emang begitu Ara. Kebanyakan UMKM seperti itu, tidak dihitung tenaga ownernya. Iya. Ya, tenaga ownernya. Padahal kan nggak mungkin selamanya kita ngerjain itu kan Ara. Iya Bu, benar. Usaha kita ini suatu saat harus autopilot. Iya. Autopilot itu maksudnya Ara, walaupun kita nggak di rumah gitu ya. Iya. Usaha kita tetap jalan. Jadi usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Iya dong, Ya, benar dong. usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Kalau bisa kan begitu maunya gitu loh. Ya, saya sendiri juga sedang berproses menuju seperti itu. Tapi terasa betul loh enaknya Ara. Contoh ya, ketika kemarin saya ke Pasaman. Ke Pasaman 2 hari kan ya Ara. Jadi di stok aja dulu ininya Ara, doughnya. Iya. Nanti karyawan yang ngerjain, kan enak Ara. Ya, dan itu dilatih kan ya, udah dia udah tahu gitu. Jadi jangan lanjutkan lagi pikiran seperti tadi itu Ara. Ya, memang harus dihitung ya Bu. Harus dihitung tenaga kita gitu ya. Kalau enggak kita dapat capeknya aja dong. Kalau enggak kita nggak tahu berapa harga pokok penjualan produk kita kalau tenaga kita nggak dihitung, listrik kita juga nggak dihitung, terus transportasi kita juga nggak dihitung gitu. Artinya itu tidak harus masuk ke dalam, mungkin sebagian orang berpikir itu kan biaya operasional. Jadi kita bisa menghemat dengan biaya operasionalnya ini nggak dihitung gitu Bu. Iya, jadi harus dihitung. Jadi nanti kita keluarkan itu untuk kita. Ya kan ya. Jadi keuntungan ini kita jadi double Ara. Pertama, kita sebagai owner tadi dibayar kan ya. Iya. Nah, yang kedua, keuntungan yang diperoleh. Oke, ya kan? Berarti persepsi orang selama ini salah ya Bu, dengan tidak membayar tenaga kita sendiri sebagai owner, itu malah bikin rancu pelaporan keuangan gitu ya Bu ya. Jadi nanti kita dapatnya 2, walaupun secara perhitungan itu ya, kalau ini dapatnya 2, 1 kita sebagai tenaga kerja, ya kan. Yang kedua, keuntungan kita dari total penjualan kita dikurangi dengan harga pokok. Oke. Misalnya kalau kita bilang harga pokok itu modal ya, padahal modal itu sebenarnya adalah sejumlah uang yang kita alokasikan pertama sekali gitu. Itu yang modal sebenarnya. Tapi biasanya kita kalau bilang modal itu ya harga pokok produksi, biasanya kita bilang berapa modalnya kok gitu kan ya. Tapi modal itu bukan itu gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi keluarga sip perlu sekali yang mencatat. Kebanyakan UMKM kita tidak mencatat. Nggak apa-apa kalau uangnya tercampur, nggak apa-apa. Ya secara physically duitnya itu tercampur nggak apa-apa. Tapi catatannya harus jelas. Supaya gini keluarga sip, kita nggak capek gitu keluarga sip. Kita nggak capek punya usaha tapi nggak kelihatan untungnya, nggak kelihatan berapa ruginya atau untungnya, itu nggak jelas gitu, berapa penjualan kita sehari-hari. Jadi yang sederhana aja, pakai tulis kertas boleh, punya pembukuan pakai buku boleh gitu, atau pakai dengan sistem contohnya tadi si Apik boleh, atau dengan Excel saja boleh, bebas. Yang penting ada catatan keuangan. Itu juga membantu nanti keluarga sip kalau nanti butuh modal untuk mendapatkan bantuan modal, apakah itu dari perbankan ya atau dinas terkait, itu akan diprioritaskan kita ketimbang kita nggak punya
laporan keuangan. Karena punya data yang jelas ya, Bu. Kita punya data yang jelas sehingga orang bisa memberikan ekspektasi kepada kita gitu. Iya. Orang bisa memberikan harapan kepada kita karena kita juga serius dalam usaha ini mencatatnya. Tapi kalau nggak ada catatan, semuanya orang juga bingung berapa untungnya, Bu. Nggak tahu. Bank kan nggak mau. Bank itu nggak ada sekarang ini yang jiwanya sosial semuanya kan ya. Bank itu pasti dia ngasih kita bantuan untuk mendapatkan keuntungan juga dia, benar. Ya kan? Okay. Ya nggak ada tuh yang sekarang ini yang hibah 100% itu jarang sekali. Pasti dia juga mengharapkan tingkat keuntungan perbankan. Nah, dia akan berani ngasih kalau dia lihat usaha ini akan jalan, itu nampak gitu progresnya. Ada progres ke depan gitu ada ya, nampak keuntungannya. Kalau nggak mau juga deh. Oke. Ini menarik seputar biaya. Sejalan sekali ini, Bu, ada pertanyaan masuk dari adik mahasiswa kita, Sakinah Mulyani, jurusan psikologis UIN Imam Bonjol Padang. Apa perbedaan, Bu, biaya tetap dengan biaya variabel? Kita tahan, Bu, kita jawab nanti, insya Allah dijawab oleh Ibu di segmen berikutnya. Setelah yang satu ini. Yang satu ini. Jangan kemana-mana dulu setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini apa setelah yang banyak ini? Setelah yang banyak ini kali ya, Bu ya. Oke, jangan kemana-mana dulu. Satu musik positif untuk kita semua dari Justice Voice dengan Nuansa Pagi. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, Anda masih bersama sahabat siar Ara Altafonisa pastinya di program talk show spesial ya, Mompreneur, bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi pastinya ya, bersama kita semua di sini, Ibu Dr. Yesi Elsandra SEMSI. Dan keluarga Sip, sebelum kita lanjut ini ya dengan pembahasan struktur biaya dalam dunia usaha, tidak bosan-bosannya kita mengajak kita semua ini ya, semua pendengar setia Radio Sip FM dimanapun berada, untuk mengirimkan doa terbaik kepada saudara kita di jalur Gaza Palestina, juga untuk teman-teman kita yang sedang berjuang, para relawan, untuk mengevakuasi korban erupsi Merapi yang terjadi di tanggal 3 Desember kemarin. Oke keluarga Sip, kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan ya yang masuk dan insya Allah akan dijawab oleh Ibu Yesi. Apa sih perbedaan antara biaya tetap dengan biaya variabel dalam struktur biaya itu? Silakan Ibu. Jadi tadi ada dua ya, ada biaya tetap dan biaya variabel. Kalau namanya biaya tetap ya dia tetap setiap bulan. Kalau kita menghitung penjualan kita tuh per bulan, dia setiap bulan tetap kita bayar. Mau kita produksi banyak, mau kita produksi sedikit, maka biayanya tetap segitu. Misalnya, ya kan. Kalau kita membayar pegawai itu di sistem gajian, ya kan. Mau kita produksi banyak, mau produksi sedikit, atau bahkan kita nggak produksi sama sekali hari itu, maka dia gajinya tetap harus kita bayar. Ya kan, dalam 1 bulan. Kecuali tadi pegawai kita itu kita bayar dengan sistem upah ya. Upah itu berarti harian. Harian, berarti memang kerjanya itu kalau kita produksi saja baru kita bayar. Itu jatuhnya jadinya biaya variabel. Kalau yang tadi gaji jadinya biaya tetap. Ya kan? Nah, itu. Yang kedua, biaya tetap itu adalah misalnya sewa toko atau sewa gedung, ya kan. Mau ada yang beli, mau ada yang nggak ada yang beli, ya kan. Sewa toko tetap mesti kita keluarkan setahun itu, ya kan. Setahun itu tetap harus kita keluarkan biayanya. Nah, jadi itu tergolong biaya tetap. Jadi tetapnya itu per periode ya, per periode yang kita tentukan. Ya, apakah itu bulan atau tahun. Nah, itu. Jadi kesimpulannya adalah biaya tetap adalah biaya yang tetap kita keluarkan, mau ada produksi maupun tidak ada produksi. Contohnya upah. Contohnya tadi ya gaji ya Bu, bukan upah ya Bu, gaji karena gaji beda sama upah. Ya kan? Sewa. Termasuk juga mungkin biaya listrik. Maksudnya listrik untuk toko gitu ya. Kecuali listrik untuk, kalau kayak saya tuh listrik untuk membuat roti ya, mixer kan perlu listrik, alat-alatnya ya Bu. Berarti kita hanya memakai listrik itu hanya hanya produksi saja gitu. Jadi itu juga beda perhitungannya. Kalau terus apa lagi misalnya biaya wifi
Ya Oke. kan, mau produksi mau nggak produksi kita kan tetap bayar biaya wifi ya kalau ada gitu. Iya. Ya. Kalau misalnya di toko kita ada wifi. Nah, tapi kalau produksi kita di rumah, kemudian kebetulan emang di rumah itu kita pakai wifi, ya boleh bebas ya mau masukkan itu sebagai biaya apa memang ini adalah pengeluaran rutin rumah tangga kita gitu. Iya. Ya, nah itu bebas. Nah, sedangkan biaya variabel namanya juga variabel, berarti kita hitung berdasarkan unit produksi. Oke. Ya kan, Iya. banyak contohnya biaya bahan baku. Mm-mm. Itu variabel, artinya kita hanya keluarkan kalau kita produksi kan gitu. Biaya apa lagi, misalnya biaya upah ya, tenaga kerja tapi yang upah. Iya. Ya upah harian, berarti kan kita bayar keluarkan biaya ini jika memang ada produksi. Mm-mm. Ya, apalagi misalnya biaya variabel itu ya, misalnya biaya listrik yang terkait dengan produksi. Contoh kalau kayak saya, kalau tadi biaya listrik toko ya beda kan Iya, ya. Nah, ini biaya listrik yang kita gunakan untuk produksi. Misalnya kalau kayak saya mixer kan, pakai mixer. Listriknya ini dipakai hanya pas saat kita memproduksi saja. Iya. Nah itu saya hitung sendiri tuh, beda sendiri biayanya. Setiap kali ini kita hitung berapa gitu misalnya. Nah itu biaya variabel. Jadi biaya variabel adalah biaya yang kita keluarkan berdasarkan unit per variabel yang kita produksi gitu. Oke. Nah, jadi terserah nih keluarga SIP gitu ya, menentukan ini tergantung usaha kita masing-masing, mana yang biaya variabel, mana yang biaya tetap, tentu kita yang paling tahu ya. Bagi sebagian orang mungkin itu adalah biaya variabel, tapi bagi sebagian yang lain usahanya jadi itu biaya tetapnya ya, Tergantung usaha dan manajemennya. Contoh tenaga kerja tadi. Ya kan, bagi sebagian orang dihitungnya biaya variabel karena karyawan ini masuk kalau hanya pas produksi harian ya, harian. Nah, sedangkan bagi orang lain tenaga kerja dihitungnya sebagai biaya tetap karena dia bayarnya gaji gitu ya, per bulan. Mau ada produksi nggak ada produksi, mau banyak ini ya, pokoknya dia digaji orang ini. Nah, itu tenaga kerja ini berarti itu masuknya ke biaya fixed cost atau biaya tetap. Termasuk tadi contoh listrik tadi kan ya. Nah, listrik bagi sebagian orang kegunaan listriknya ya untuk penerangan di tokonya aja gitu ya. Berarti itu mau produksi banyak, mau produksi sedikit, listrik tetap dipakai sebanyak itu ya, atau sudah toko tadi kan. Nah, bagi sebagian lain listrik bisa jadi biaya variabel ya, karena listrik yang dipakainya hanya berdasarkan jumlah produksi yang dilakukan. Oke, Bu. Itu keluarga. Ini ada yang menarik, Bu, dari penjelasan Ibu tadi. Biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, untuk biaya tetap sendiri artinya dia tidak berfluktuasi. Artinya dia tidak ada perubahan gitu. Bisa Bu, jadi dia tetap berubah. bisa jadi berubah. Tetapnya itu maksudnya bukan dari sisi jumlahnya, tapi dari tetap dia keluarkan setiap bulan. Tetapi dari sisi jumlah bisa beda. Contoh biaya listrik. Kadang-kadang kan beda-beda ya biaya listrik. Bisa jadi juga tetap jumlahnya, contoh biaya wifi. Biaya wifi kan segitu terus gitu. Atau biaya tenaga kerja, gaji karyawan kan segitu terus setiap bulan kita bayar. Benar. Ya, tetap. tapi bisa juga, maksudnya tetap ini tetap kita keluarkan setiap bulan. Tapi tetap bisa dikeluarkan jadi setiap bulan, tetapi bisa di jumlahnya berbeda. Gitu contohnya tadi biaya yang beda itu adalah biaya listrik. Kadang-kadang listrik kan beda-beda setiap bulan biayanya, tergantung pemakaian kan gitu. Bisa jadi juga biaya tetap ini yang lainnya itu adalah ini transportasi. Ya, biaya transportasi. Ya, karena gini, berapapun yang kita produksi karena kita tetap nganter, ya bensinnya akan segitu juga gitu. Iya, tetap dihitung juga ya, Bu. Maka itu disebut biaya tetap gitu. Ya, jadi dihitung itu bukan per variabel unit yang kita produksi. Bukan per variabel unit yang kita produksi, tetapi berdasarkan ya jumlah berdasarkan pengeluaran tetap yang kita keluarkan. Nah, maka disebut sebagai biaya tetap, walaupun bisa jadi jumlahnya berbeda-beda, tapi tetap kita keluarkan setiap bulan ya. Itu jadi disebut dengan biaya tetap atau fixed cost. Dan mumpung masih membahas biaya ini, Bu, ya, mumpung masih kita cecer nih Ibu sama pertanyaannya. Karena Ara awam sekali dengan dunia usaha ya, Bu, belum pernah coba juga gitu. Mungkin ini akan mewakili pertanyaan teman-teman di luar sana. Seperti dalam pikiran kita selama ini ada biaya darurat gitu, Bu, dalam dunia usaha. Katakanlah untuk maintenance properti kita yang rusak tiba-tiba. Nah, itu ada lagi jenis biaya lainnya atau bisa dikategorikan ke dalam biaya tetap atau biaya variabel gitu, Bu. Itu namanya kalau kayak gitu biaya penyusutan. Penyusutan aset. Jadi gini, contoh ya kan. Kita hari ini kita punya aset kan, mesin. Kita beli sekarang 7 juta. Besok kita jual lagi belum tentu 7 juta harganya, bisa jadi udah tinggal 3 juta. Nah, sisanya itu ya bukan sisanya, maka setiap tahun harus kita
susutkan gitu. Ada caranya cara mencari metode penyusutan, ya kan ya. Berapa nilai penyusutan mesin ini setiap tahunnya? Oke. Ya, jadi totalnya sama itu setiap tahun gitu. Jangan tiap bulan dicarinya. Ya, kalau bisa tahunan aja. Kalau bisa ya gitu, Bu ya. Ya. Okay. Tetapi ada juga barang-barang yang justru nilainya ini aset ini nilainya bertambah. Nggak ada penyusutannya. Justru malah meningkat. Contohnya adalah apa? Bangunan. Ya, kita beli itu rukonya, misalnya ruko itu kita beli gitu misalnya. Udah hak milik kita, bukan kita sewa. Yang ada itu bukan biaya penyusutan, tetapi yang ada itu adalah biaya perawatan. Oke, berarti biaya perawatan. Biaya perawatan gedung. Tapi jatuhnya biaya perawatan gedung ini masuknya ke fixed asset. Biaya tetap. Biaya tetap karena kita harus tetap datengin pekerja kan untuk merawat ini berapapun jumlah produksi kita. Berapapun jumlah kapasitas produksi kita tetap mengeluarkan biaya perawatan sebanyak itu gitu. Nah, maka itu disebut sebagai biaya perawatan itu. Tetap sebagai biaya fixed cost atau tetap dihitung sebagai biaya tetap. Jadi ada biaya penyusutan namanya tadi ya Raya. Iya, biaya penyusutan. Tapi biaya penyusutan itu biasanya berlaku untuk mesin, kendaraan. Ya, kendaraan. Tapi kalau tanah itu kan aset juga. Kalau tanah justru nggak ada biaya penyusutannya. Yang ada adalah biaya bukan biaya. Yang ada adalah tanah itu nilainya meningkat. Nah, gedung juga gitu. Yang ada biasanya justru malah gedung itu nilainya meningkat. Nah, tapi kalau mesin itu biasanya penyusutan. Oke. Gitu, dihitung juga itu mesti biayanya. Dihitung juga ya Bu. Kelemahan kita ya UMKM itu ya, kita nggak mencatat sejauh itu sampai penyusutan. Jangankan penyusutan, biaya yang kita keluarkan sehari-hari aja nggak dihitung. Yang penting terjual, nanti beli lagi, balik modal, bahan baku dapat gitu aja ya Bu. Campur-campur sama dana pribadi. Iya, benar Bu, itu benar banget. Campur-campur sama dana pribadi. Sebenarnya kalau kecampur maksudnya kecampur duitnya nggak masalah. Yang penting catatannya, jadi kita tahu gitu berapa produksi kita setiap bulan, kemudian berapa keuntungan kita setiap bulan. Ini kita perlu tahu arah. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya adalah untuk jika ke depan kita misalnya mau go public. Maksudnya go public itu kita mau ini ya jadi milik kita sendiri. Kita mau jual sahamnya. Orang kan mesti tahu arah. Ya, bagaimana kinerja usaha kita, yaitu melalui laporan keuangan untuk melihat perusahaan itu bagus tidak, usaha itu bagus tidak. Nggak bisa kita cuma bilang, orangnya sekarang udah beli mobil loh, jangan beli mobilnya pakai duit, bukan duit usahanya. Rumahnya udah bagus ya sekarang, jangan nih rumah bagusnya boleh hasil warisan, nggak tahu kan? Jadi satu-satunya alat untuk mengukur usaha ini bagus atau tidak itu adalah laporan keuangan. Oke, artinya Bu, dalam usaha sekecil apapun itu, katakanlah UMKM yang baru dibuka 6 bulan belakangan gitu ya Bu ya, penting sekali untuk melihat, mendata, kemudian mengevaluasi data dan biaya kita berarti ya Bu ya. Nah, apa konsekuensi yang diterima oleh seorang pelaku usaha ketika memang untuk catatan keuangan ini tidak rapi gitu Bu, bahkan tidak ada dan itu yang banyak terjadi sepertinya Bu. Kerugiannya ya ini, kalau misalnya perusahaannya tuh buat dia punya usaha tuh untuk buat happy doang, memang cuman menyalurkan hobi mungkin nggak masalah. Ngisi waktu luang. Ngisi waktu luang. Iya, benar. Kan ada juga orang kayak gitu yang mungkin nggak masalah. Tapi kan nggak mungkin usaha kita tuh akan begitu terus kan Ara. Ingat konsepnya kita tuh harus tumbuh dan berkembang. Iya benar. Iya nggak? Iya. Nah kalau kita ingin tumbuh dan berkembang gitu kan, salah satunya cara adalah pertama kita kalau nggak kita berhutang ya menambah modal. Nambah modal. Yang kedua kita adalah mengeluarkan saham. Mengeluarkan saham itu menerbitkan saham maksudnya. Menerbitkan saham maksudnya gini, kita ajak orang lain menjadi investor. Supaya kita bisa membuat meningkatkan kapasitas produksi kita. Itu perlu modal. Kecuali kalau kita punya modal sendiri gitu Lara. Ya kan? Ingat sekali lagi, saya ulangi lagi ya. Kalau usaha kita ini hanya untuk hobi-hobi kita aja, saya cuma buat main-main aja, udah cukup kok sampai di sini gitu loh, buat melatih mental aja. Isi waktu luang. Isi waktu luang kita aja, nggak juga berniat supaya usaha ini gede gitu ya. Ya mungkin nggak masalah ya nggak ada laporan keuangan ya. Ya karena itu emang dia ceritanya buat iseng-iseng katanya, ya kan. Tetapi kalau bagi mereka yang emang ingin menjadikan usaha ini tumbuh dan berkembang, yang tadinya kapasitas produksi hanya 100 roti misalnya sehari, pengen meningkatkan jadi 200 roti sehari, ya dia kan mesti punya modal lebih.
Ya, modal lebih yang pertama bisa jadi untuk beli bahan baku, yang kedua bisa jadi untuk menambah mesin. Gitu. Nah, kalau seandainya dia punya duitnya sendiri nggak masalah, Ara. Untuk menambah modal yang untuk yang kapasitas satu bisnis tadi sendiri nggak masalah. Tetapi seringnya kita kan nggak cukup modal kita. Nah, kalau kita nggak cukup modal, maka ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa hutang ke bank. Ya kan ya, kita hutang ke bank. Hutang di sini bisa melalui hutang bank bank syariah misalnya ya. Atau kita jual saham. Apa maksudnya jual saham? Kalau misalnya kita hutang di bank sudah jelas kan ya. Kita hutang di bank itu berarti kepemilikan tetap total kita yang punya usaha ini ya. Tetapi kita punya kewajiban kepada bank untuk membayar bunganya. Atau kita mesti bagi hasil ya istilahnya ya. Nah, dan ada lagi syaratnya, baik itu bank syariah maupun bank konvensional, syaratnya mesti punya agunan. Kalau kita mau pinjem. Aduh, kayaknya kok repot ya minjem ya, takut nanti nggak kebayar bunganya gimana. Udah deh, mendingan kita menerbitkan saham. Menerbitkan saham ini maksudnya keluarga sip, jangan dipikirkan yang besar-besar ya. Kita juga harus ada di bursa efek. Masuk bursa efek bingung nih Bu, gitu ya. Maksudnya mengeluarkan saham itu, menerbitkan saham itu adalah kita ajak orang lain. Misalnya usaha saya butuh modal bagi, saya nggak punya modal lagi nih, saya mau mengembangkan usaha roti saya ajak Ara menjadi investor. Berarti Ikobana Bakery ini bukan hanya milik saya lagi sekarang, tapi ada orang lain. Pemilik investor tadi itu namanya saham, Ara. Kepemilikan menjadi berdua, tapi saya nggak punya kewajiban bayar hutang, saya nggak punya kewajiban membagi hasil, kecuali usaha ini ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya, udah kita tanggung bersama. Gitu. Beda kan tadi kalau kita minjem uang ke bank. Beda uang ke bank tadi modal usaha 100% masih punya kita. Untung gede kita yang nikmatin. Tapi kita punya kewajiban membayar bunga dan cicilan pokok. Dan cicilan pokoknya setiap bulan. Bank nggak mau tahu mau untung mau enggak. Yang penting bayar. Pokoknya bayar. Ini kewajiban gitu ya Bu. Nah benar. Jadi utang itu adalah kewajiban. Tetapi kalau kita menerbitkan saham, kita ajak investor, ya. Ininya konsekuensinya adalah usaha ini tidak lagi menjadi punya kita sendiri. Nggak seutuhnya kita yang punya. Punya kita. Ada hak orang lain di situ. Ada kepemilikan orang lain di usaha kita itu. Tapi kita bisa santai. Nggak harus bayar cicilan, nggak harus bayar bunga, ya kan? Ada plus minus ya Bu. Nah, semua ada konsekuensinya. Betul, semuanya ada konsekuensinya. Nah, tinggal pilih mau usaha ini 100% milik Anda sendiri atau mau usaha ini sharing kepemilikan dengan orang lain, semuanya ada konsekuensinya. Nah, ini dua-duanya Ara membutuhkan laporan keuangan. Jadi si investor ini nggak mau dong cuma ngelihat, usaha saya udah gede loh sekarang loh. Tapi nggak jelas ya Bu. Nggak tahu bener nggak nih usahanya udah besar, bener nggak nih maju usahanya. Itu hanya bisa kita lihat dari struktur keuangannya, sehat enggaknya perusahaan. Pengelolaannya bagus apa enggak? Nah, gitu itu ya, dari laporan keuangan. Dari neracanya berapa sekarang ya asetnya. Itu kelihatan dari laporan neraca. Gitu. Walaupun nggak usah berat-berat sekali deh membikin, tapi minimal tahu gitu berapa komposisi asetnya sekarang. Aset itu apa? Ya kalau kita bicara lagi ini laporan neraca, aset itu apa aja sih? Maksudnya aset itu adalah berapa uang kita cashnya di bank ada berapa atau di tangan ada berapa. Ini uang usaha loh ya, bukan uang pribadi. Beda ya, dibedakan ya keluarga sip, uang pribadi dengan uang usaha. Ya, kemudian berapa mesinnya, apa yang ada sekarang ini gitu loh, persediaannya berapa, piutangnya berapa dan sebagainya, itu berapa jumlahnya, sehingga investor tertarik. Oh, ini menunjukkan ya ini usaha ini sehat gitu misalnya ya, dilihat dari ya current rasionya, misalnya rasio hutang dan rasio asetnya itu lebih banyak asetnya ketimbang hutangnya misalnya, ya kan, atau aset profitnya ya, laba bersihnya kelihatan ya setiap bulan atau setiap tahun meningkat. Nah, bank dan investor akan berlomba-lomba datang ke kita. Ya. Itu salah satu keuntungannya ketika kita makanya kita perlu punya laporan keuangan yang terkelola dengan baik ya Bu. Sederhana aja nggak apa-apa, gitu. Yang penting ada catatannya itu loh. Catatannya itu yang penting ya Bu. Terus yang kedua lagi, enaknya ini kebetulan karena kami melakukannya gitu ya. Terus enaknya lagi kita jadi tahu arah perkembangan harga supplier. Mulai dari segini, ya Allah kemarin kita beli segini ya. Sekarang udah naik gitu ya Bu. Terus kedua kita juga kalau kita punya catatan, kita kadang-kadang beli di supplier yang berbeda, kita jadi
tahu. Karena kita punya catatan, oh di toko ini segini ya harganya, di toko Anas sekian ya harganya, kita bisa membanding-bandingkan gitu. Nah itu kegunaannya. Bisa memilih juga ya Bu. Jadi banyak pilihan. Itu pentingnya menurut saya. Kenapa kita mesti tahu? Kenapa kita mesti buat laporan keuangan, dan keuangan itu situ laporan keuangan itu khususnya adalah laporan laba rugi adalah di situ banyak memuat penjualan dan biaya-biaya yang kita gunakan untuk keperluan produksi kita. Oke. Luar biasa ya keluarga SIP. Semoga terjawab ini ya pertanyaan-pertanyaan di luar sana terkait biaya. Karena kita sudah di penghujung, maksud Ara sudah di bisnis model Canvas, kita udah di elemen terakhir ini ya Bu ya. Struktur biaya ini. Jadi kita closing semoga dengan selesai nanti pembahasan materi kita bisnis model Canvas ini, usaha mom di luar sana, bunda-bunda di luar sana itu lebih produktif lagi. Jadi ada ilmunya. Iya, ada ilmunya sekarang. Udah dibundel gitu ya Bu ya. Jadi satu modul usaha nih gitu dari Bu Yesi gitu, Talkshow Mompreneur gitu. Dan ini pertanyaan penutup Bu, nanti kita jawab di segmen selanjutnya. Apakah perkembangan teknologi itu bisa merubah struktur biaya? Oke. Nah keluarga SIP, kita ke satu musik positif ya, sebelum nanti di segmen terakhir Bu Yesi menjawab tentang apakah perkembangan teknologi atau teknologi saat ini bisa menjadi salah satu penyebab perubahannya struktur biaya. Dan ini satu musik positif untuk kita semua. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita sudah sampai di segmen terakhir di program Talkshow Mompreneur hari ini dengan struktur biaya ya dalam satu dunia usaha. Dan ini merupakan elemen terakhir dari bisnis model Canvas yang sudah kita bahas nyaris 1-2 bulan ya Bu ya. Banyak juga ya. Iya, banyak juga ini. Nah, harapannya bisa menjadi bundelan nanti ya untuk bekal nih para bunda-bunda di luar sana, para mom ya Bu khususnya, untuk memulai usaha atau melanggengkan usaha yang sedang dijalaninya. Dan penutup kita ya di pagi menjelang siang ini, perkembangan teknologi tadi Bu. Perkembangan teknologi seberapa berpengaruh terhadap apakah perkembangan teknologi bisa menjadi penyebab berubahnya struktur biaya dalam suatu usaha, Bu? Oke, bagus nih pertanyaan penutupnya, Rani. Apakah perkembangan teknologi mempengaruhi struktur biaya? Pastinya. Ya, pastinya mempengaruhi. Ingat, teknologi itu sebenarnya memudahkan kita kan, tujuannya. Ya. Tetapi teknologi itu sama juga seperti pisau bermata dua. Kalau kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, dia akan menjadi value, dia akan memudahkan urusan kita, benar nggak? Iya, benar sekali Bu. Tetapi bagi orang yang tidak bisa menggunakannya, justru menjadi bumerang. Banyak anak-anak justru yang terjerat pornografi itu dari teknologi. Free sex juga dari teknologi. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya. Begitu juga dalam usaha. Tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi ini, itu akan berdampak kepada usaha kita. Tetapi secara keseluruhan boleh saya katakan teknologi ini mengurangi biaya kita. Bisa contoh membantu, sangat membantu kita. Contoh ya, saya contohkan, sangat membantu kita. Kalau kita berjualan ya saat ini, untuk beli toko atau untuk sewa toko, jangankan beli ruko ya, sewa toko aja. Yang satu lantai itu sekarang udah di atas 15 juta. Ongkosnya mahal ya Bu? Iya, sewanya mahal. Iya nggak, sewanya mahal. Dan itu pun kita mesti gambling gitu. Maksudnya belum pasti ini akan usaha kita di sini akan bagus nggak, akan prospek nggak di tempat ini, akan cocok nggak dengan ini, akan cocok nggak usaha kita ini dengan lokasinya, ya kan, akan banyak pembeli nggak tahu kita. Tetapi kita sekarang bisa berjualan online, ya, tanpa kita perlu menyewa toko yang harganya belasan juta bahkan puluhan juta. Itu kita tetap bisa menjalankan usaha kita di rumah aja. Kita jadikan rumah kita sebagai tokonya, sebagai tempat produksinya, ya. Kemudian sekarang Masya Allah teknologi kita sekarang nggak perlu, kalau misalnya mau ngecek
nih orang bener nggak transfer nih, kita nggak perlu lihat ke bank untuk cek saldo. Cukup di genggaman aja. Cukup di genggaman. Oh ya dia udah transfer. Iya. Ya oke, kita kirim barangnya. Terus kita juga nggak perlu punya kendaraan atau kita harus keluar rumah untuk delivery. Iya. Karena sekarang sudah ada transportasi online. Bisa dipergunakan gitu ya. Itu benar-benar membantu saya di awal-awal karena saya nggak langsung punya toko waktu itu pertama. Benar-benar jualannya online. Bayangin nih keluarga SIP ya. Kita ini pengalaman saya pribadi. Kita mempromosikan usaha kita itu melalui online, melalui sosial media yang kita punya. Kemudian orang pesan juga melalui online. Kemudian kita kirim juga melalui online. Ya. Transaksi online semua. Kemudian uang dikirim orang juga melalui online. Iya. Transfer gitu ya, transfer gitu. Kemudian saya beli bahan baku juga transfer saja. Masya Allah, kita udah nggak pernah ke bank, pernah lagi ke bank, Ara. Di rumah aja semuanya selesai gitu ya. Betul. Ya nggak pernah ke bank lagi kecuali mungkin ini ya ada hal-hal teknis ya, misalnya kayak kemarin kok blokir, kayak gitulah baru kita ke bank. Itu teknologi, Ara. Membantu nggak kira-kira buat keluarga SIP? Sangat membantu sekali. Ya sangat membantu sekali. Maka manfaatkan teknologi keluarga SIP, jangan sampai gaptek kita. Ya walaupun saya secara keseluruhan juga belum menguasai teknologi secara keseluruhan gitu, tapi minimal kita tahu lah tools yang bisa kita manfaatkan untuk usaha kita gitu. Jangan sampai teknologi udah berjalan jauh kita masih bengong aja gitu, misalnya nggak memanfaatkan teknologi. Jadi kan teknologi sebagai sarana kita untuk cari duit. Iya. Nggak sekedar ngabisin kuota doang gitu, nggak sekedar cuma ngabisin kuota. Kemudian kita menjadi konsumennya TikTok, konsumennya Shopee gitu ya. Jadi kan coba Shopee itu ini ladang cuan kita, jadikan saya sosial media kita jadi ladang cuan kita gitu. Banyak sekali orang yang memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan income. Benar Bu. Banyak sekali ya yang dapat uang dari memanfaatkan teknologi. Ya jadi tergantung keluarga SIP semuanya. Keluarga SIP mau belajar nggak gitu ya. Saya sekarang ini lagi belajar nih keluarga SIP nih ya, video. Saya belum menguasai itu serang ya. Ambil edit video, pengen banget punya. Kalau bisa ada kursusnya gitu ya, pengen ikut banget. Malah pinteran anak saya yang kelas 4 SD dari aplikasi apa tuh? Ada yang bisa potong video ya kayak gitu. Nah, saya belum bisa gitu ininya. Karena banyak sekali orang yang sekarang karena keahliannya, karena keterampilannya edit video walaupun mungkin background pendidikannya enggak itu, ya. Dia jadi YouTuber. Iya benar. Iya kan, banyak udah followernya jadi jutaan. Hanya mama gitu ya, modal bagi resep, followernya jutaan. Itu kalau udah jutaan itu penghasilannya udah puluhan juta loh sebulan. Iya kan? Nah, atau misalnya kalau nggak pun jadi YouTuber, dia punya punya media iklan itu dengan cara melalui video atau gambar. Karena orang lebih senang ngelihat yang visual. Iya benar. Ya, ketimbang yang kata-kata pendek, yang panjang lebih mudah orang ingat gitu loh. Kalau tema iklan kita tuh menggunakan medianya itu adalah video. Nah, ini yang saya kalau masih perlu belajar juga gitu loh, masih perlu belajar. Maka kita manfaatkanlah teknologi keluarga SIP ya. Jangan sampai kita hanya jadi penggunanya saja. Ya, tapi kalau bisa kita juga manfaatkan itu sangat mendukung sekali usaha kita. Saya termasuk yang mengalaminya gitu ya. Yang ini itu tadi saya ceritakan tadi ya, mulai dari beli bahan baku bisa online, bisa melalui WA ya, di UPU tuh sekarang kita kalau belanja tinggal di WA aja adminnya ya, nanti enggak diantar lah, pakai jasa online juga, jasa ini driver ya, ojol. Nah, pakai itu nanti transfer aja, dia akan kirimkan barangnya kalau udah transfer. Ya kan, transfer pun kita bisa di rumah melalui dalam genggaman benar-benar dunia dalam genggaman. Ya kan, gitu udah di rumah saya bikin rotinya misalnya kan, kemudian saya promosikannya juga melalui media online. Nah, orang pesan juga melalui media online, bayarnya juga online. Kemudian nanti barang ini dikirim melalui ojol juga. Kebayang nggak tuh orang, kita tuh nggak ketemu sama supplier, nggak ketemu sama konsumen, luar biasa kan. Nah, tapi terjadi transaksi. Nah, itu gitu terjadi ya, transaksi, itu saya alami itu. Oke. Nah, jadi keluarga SIP ternyata benar ya, perkembangan teknologi itu bisa menjadi penyebab perubahan struktur biaya di usaha kita. Jadi tidak ada perlu ragu, takut untuk para bunda di luar sana ya Bu. Betul. Untuk memulai usaha atau
meningkatkan lagi ini ya, memperbagus lagi, mempercantik lagi nih usahanya supaya income-nya juga meningkat ya Bu. Benar sekali. Apalagi di akhir tahun ini. Di akhir tahun Semoga ya, semua resolusi salah satunya jadi pedagang itu tercapai ya Bu. Terus sebenarnya keluarga sip sekali lagi mungkin di penutup tema bisnis modal kanvas ini, keluarga sip nggak melulu untuk menghasilkan cuan itu harus jualan gitu ya. Maksudnya kita punya produk, bisa juga usaha kita itu adalah jasa. Ya kan ya, jasanya apa? Ya banyak sekali. Apa contohnya nih ya? Misalnya kita punya keahlian membekam, ya kan, bisa kita jual keahlian kita. Tukang urut juga bisa ya Bu. Tukang urut atau salon. Sekarang kan perempuan ini ya perlu potong rambut kan ya, perlu potong rambut dan mereka nggak mau ke salon yang umum gitu, maunya salon muslimah. Mungkin kita bisa jadi tukang salon jalan, Nara. Ya kita salon keliling gitu ya. Nah, terus kita bisa ke rumah kan kalau potong rambut muslimah kan gampang nih ya, cuma potong doang kan, nggak model-model begini begitu kan, cuma model gitu, jadi lebih mudah gitu. Banyak sekali. Atau misalnya nih mahasiswa nih, kalau rugi nih mahasiswa kalau nggak ngambil kesempatan ini. Sekarang ya Allah, ini untuk segmen ini orang tua yang sibuk ya Raya, dia sudah anaknya sekolah tuh dileskan lagi nih ya. Kalau Nia berani itu Nia bikin di sosial media, publish dirinya sendiri, menerima jasa branding privat, dirinya, branding dirinya, menerima jasa privat misalnya, kayak gitu ya. Orang kadang-kadang gini, kadang kalau ada orang tua itu yang dia nggak sempat nganterin anaknya keluar untuk les, jadi dia lebih senang datang ke rumah. Ada guru yang datang ke rumah. Saya melakukan itu waktu kuliah dulu. Jadi banyak gitu keluarga sip. Yang penting ada inovasi di situ. Apa inovasinya? Oke nih keluarga sip ya, selesai sudah BMC kita, bisnis modal kanvas kita di hari ini, penutupnya nih di tanggal 5 Desember 2023. Semoga berkah, semoga menjadi pemotivasi juga nih untuk para moms di luar sana dalam membuka usaha apapun itu. Yang penting kita bisa menghasilkan cuan ya Bu ya. Oke. Produktif ya. Iya benar. Dan profesional. Iya. Dan waktu yang memisahkan kita keluarga sip, saatnya Ara Altofonisa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama Ibu Yesi juga pastinya. Kita mohon maaf atas semua kesalahan kata. Jangan kemana-mana, Ara masih akan standby menemani Anda ini. Dan jangan lupa dengarkan 105,8 Radio Sip FM dan via streaming kita juga di www.sipfm.com. Sampai jumpa di program berikutnya. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.